Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Praktikum Manajemen Pastura tahun 2021. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil kegiatan mini project acara 3, yaitu penanaman dan pemupukan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Mutiadin dengan NIM 19442954 PT 08086 dari kelompok 31 dengan asisten pendamping Mas Raihasa Mahendra Jati. Baik, langsung saja kita beralih ke presentasi dari laporan hasil kegiatan dari mini project yang saya lakukan. Sebelumnya, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai apa itu penanaman, pemupukan, dan juga pupuk itu sendiri. Jadi yang pertama adalah penanaman. Penanaman merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Selain itu, dalam penanaman juga kita membutuhkan pupuk, di mana pupuk sendiri merupakan sumber unsur hara utama bagi tanah yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan juga produksi dari tanaman. Kegiatan untuk pemberian pupuk itu sendiri merupakan kegiatan pemupukan, di mana pemupukan ini merupakan pemberian pupuk, baik itu pupuk berupa organik maupun anorganik, untuk menggantikan kehilangan unsur hara di dalam tanah, agar kebutuhan unsur hara tanaman juga bisa tercukupi. Selain itu juga fungsi-fungsi dari diberikannya pupuk ini, yaitu yang pertama, untuk melengkapi ketersediaan unsur hara secara alami yang ada di dalam tanah, lalu juga untuk menggantikan unsur hara yang hilang yang diakibatkan oleh terangkut bersama hasil panen, pencucian, dan juga lain sebagainya. Dan juga untuk memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik atau mempertahankan kondisi tanah yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman. Itu tadi sebagai pendahuluan. Selanjutnya kita beralih ke tujuan dari mini project yang saya lakukan ini. Jadi untuk tujuan mini project acara 3, penanaman dan pemupukan, yaitu adalah untuk mengetahui tahapan pemeliharaan tanaman mulai dari penanaman, pemupukan hingga nanti pemanenan. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan mini project yang saya lakukan ini. Yang pertama ada alat, yaitu berupa media. Media di sini dapat menggunakan plastik kresek atau polybag, atau juga kaleng bekas cat, kaleng bekas wafer, atau plastik bekas kemasan minyak goreng. Selain itu juga ada bahan yang saya gunakan adalah pertama tanaman. Untuk tanaman sendiri ini bisa berupa rumput, gulma liar, ataupun tanaman pakan lainnya. Untuk ketentuannya adalah tinggi tanaman maksimal 30 cm dan tidak boleh menggunakan tanaman pangan. Lalu selanjutnya ada pupuk. Untuk pupuk sendiri itu dapat menggunakan MSG, monosodium glutamat atau micin, air cucian beras, air rendaman kulit bawang, air cucian ikan, pupuk NPK atau pupuk lainnya yang biasa digunakan untuk tanaman. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan beralih ke kegiatan praktikum yang saya lakukan. Untuk kegiatan praktikum, tanaman yang saya gunakan adalah berupa rumput gajah atau Penicetum purpureum. Rumput gajah yang saya gunakan di sini sebanyak 4 buah, tetapi nanti yang akan saya bahas di bagian hasil dan pembahasan yaitu hanya sebanyak 2 buah saja, karena itu sudah mewakili dari 2 perlakuan yang saya gunakan. Jadi untuk tanaman rumput gajah memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Kingdom Plantae, lalu filumnya atau divisionnya adalah Magnoliophyta, lalu kelasnya adalah Monocotyl,
ordonya Pennisetum, famili Poaceae, lalu genusnya ada Pennisetum, dan spesiesnya Pennisetum purpureum. Untuk nama umumnya sendiri adalah rumput gajah atau Napier grass. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah media. Media yang saya gunakan adalah berupa 4 buah polybag yang nantinya akan diisi dengan tanah dan selanjutnya bisa ditanami dengan rumput gajah yang saya siapkan. Lalu selanjutnya adalah proses transplantasi, yaitu proses pemindahan bibit tanaman ke dalam media tanam. Untuk proses transplantasi sendiri saya menggunakan metode stek, yaitu dengan memotong batang dari tanaman rumput gajah yang sudah tinggi, yang sudah besar seperti itu, sebanyak masing-masing 2 ruas setiap potongan. Lalu kemudian saya tanam di media tanah dengan meletakkan di atas permukaan tanah dan sedikit ditekan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses pemeliharaan. Untuk proses pemeliharaan dilakukan dengan pengairan dan juga penyiangan. Untuk pengairan sendiri yaitu dilakukan sebanyak 2 kali sehari, tetapi itu hanya pada minggu pertama saja. Untuk minggu selanjutnya pengairan hanya dilakukan sekali sehari. Untuk proses penyiangan sendiri itu tidak saya lakukan karena di dalam media tanam polybag yang saya gunakan itu tidak terdapat tanaman pengganggu yang tumbuh, sehingga saya tidak melakukan kegiatan penyiangan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengukuran parameter. Untuk pengukuran parameter dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga luas daun setiap minggunya selama 1 bulan atau selama 4 minggu. Sehingga saya melakukan pengukuran sebanyak 4 kali, yaitu pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses pemupukan. Untuk pemupukan sendiri dilakukan dengan menyiram pupuk pada permukaan tanah dari media tanam di sini saya menggunakan pupuk air cucian beras. Nah, air cucian beras itu difermentasi terlebih dahulu selama kurang lebih 1 minggu. Lalu juga pemupukan ini dilakukan dengan dibedakan berdasarkan kadarnya, yaitu 20% diberikan pada 2 tanaman dan 40% diberikan kepada 2 tanaman lainnya yang berbeda. Seperti itu. Lalu ada lagi proses pemanenan. Untuk proses pemanenan sendiri dilakukan dengan mencabut tanaman hingga ke bagian akarnya. Dan pada tanaman rumput gajah ini tidak ditemukan adanya nodul karena tidak termasuk sebagai leguminosa. Dan juga tanaman rumput gajah ini memiliki sistem perakaran serabut seperti itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke hasil dan pembahasan dari mini project yang saya lakukan. Untuk hasil dari pengukuran parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun yang saya lakukan, datanya adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja saya bahas mengenai data tersebut. Jadi berdasarkan tabel 1 tadi, dapat dilihat bahwa terdapat 2 perlakuan pemupukan, yaitu kadar 20%, yaitu dengan melarutkan 20 ml air cucian beras dalam 100 ml air, lalu itu diberikan di setiap polybag. Jadi satu polybag itu berisi 20 ml air cucian beras yang dilarutkan dalam 100 ml air. Lalu juga ada kadar 40% dengan melarutkan 40 ml air cucian beras per 100 ml air. Ini diberikan juga pada tiap polybag. Lalu perlakuan pemupukan pada kadar 20% berdasarkan pengamatan yang saya lakukan itu menghasilkan pertumbuhan tanaman tidak setinggi pada perlakuan kadar 40%. Namun pada kadar 20%
tanaman mengalami pertumbuhan yang lebih pesat atau mengalami pertumbuhan lebih signifikan dibandingkan dengan yang kadar 40%. Dilihat dari pertambahan tingginya, jumlah daun dan juga luas daun pada perlakuan pupuk 20% lebih meningkat secara signifikan dibandingkan perlakuan pupuk 40%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik dan juga lingkungan, di mana faktor lingkungan yang digarisbawahi di sini adalah faktor pemberian pupuk itu sendiri. Untuk faktor genetik, hipotesis yang saya pikirkan adalah tanaman dengan pemupukan 40% itu memiliki genetik yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan pemupukan 20%, sehingga dapat tumbuh lebih tinggi. Ataupun juga pada awal pertumbuhannya, faktor-faktor lingkungan lain tidak terlalu menghambat pertumbuhan dari tanaman dengan pemupukan kadar 40%, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tingginya, sehingga bisa tumbuh lebih tinggi. Namun pada perlakuan pemupukan pada kadar 20% itu ditemukan lebih tepat diterapkan pada tanaman tersebut, sehingga pertumbuhannya lebih signifikan jika dibandingkan dengan pemupukan 40%. Jadi walaupun tanaman dengan pemupukan 40% itu tumbuh lebih tinggi, namun pertumbuhannya kurang signifikan jika dibandingkan dengan pemupukan dengan kadar 20%, seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai faktor dari pemupukan itu sendiri. Jadi, yang pertama adalah jenis pupuk yang saya gunakan. Untuk jenis pupuk yang saya gunakan adalah air cucian beras yang telah difermentasi terlebih dahulu selama 8 hari atau kurang lebih 1 minggu. Berdasarkan Sulfianti 2021 menyatakan bahwa air cucian beras yang akan dijadikan pupuk dapat difermentasi terlebih dahulu selama 8 hari. Pemupukan dilakukan dengan dibedakan berdasarkan kadarnya, yaitu 20% dan 40% tadi. Kemudian pupuk disiramkan secara merata pada permukaan media tanam. Masing-masing kadar diberikan pada 2 tanaman yang berbeda. Atoilah et al. 2021 menyatakan bahwa pupuk air cucian beras dapat diberikan dengan menyiram tanaman secara merata dengan kadar 20%, yaitu dengan melarutkan 20 ml air cucian beras pada 100 ml air, dan untuk kadar 40% dengan melarutkan 40 ml air cucian beras dalam 100 ml air. Kemudian untuk kandungan unsur hara dalam pupuk yang saya gunakan berdasarkan Sulfianti et al. 2021 menyatakan bahwa air cucian beras mengandung banyak nutrisi di dalamnya, yaitu terdiri dari 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi, serta juga mengandung unsur hara lainnya yaitu nitrogen dan juga kalium. Sehingga berdasarkan kadar tersebut, pupuk ini sangat potensial untuk diolah menjadi pupuk organik cair. Berdasarkan Hamzah 2015, salah satu manfaat dari pupuk cair dari air cucian beras ini adalah untuk tanaman, yaitu merangsang pertumbuhan dan memaksimalkan sistem kerja dari akar dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai dari saat tanaman itu ditanam. Itu. Lalu selanjutnya dampak dari perlakuan pemupukan yang saya lakukan, yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, pemberian pupuk air cucian beras pada tanaman rumput gajah sebenarnya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, dan juga luas daun tidak terlalu memperlihatkan perbedaan yang signifikan baik sebelum maupun sesudah dari proses pemupukan itu.
Hal tersebut disebabkan karena kandungan unsur hara dalam air cucian beras masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jenis pupuk lainnya. Jadi saya katakan tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan di sini jika dibandingkan dengan pupuk yang lainnya. Karena kandungan unsur haranya masih cenderung sedikit. Seperti itu. Berdasarkan Harjowigono 2015, perlakuan dari pemberian fermentasi air cucian beras tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman, dikarenakan kandungan unsur hara makro, mikro yang terkandung dalam air cucian beras tersebut masih tergolong rendah, sehingga sulit bagi tanaman untuk meresponnya. Sifat dari pupuk organik cair apabila diaplikasikan dengan dosis yang kurang tepat pada tanaman dapat mengakibatkan tanaman itu sulit untuk merespon nutrisi yang ada di dalam pupuk tersebut. Sehingga dalam penguraiannya pupuk tersebut juga cenderung bersifat lambat, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah bagian kesimpulan dari mini project yang telah saya lakukan. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan mini project yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemeliharaan tanaman yang saya lakukan terdiri dari penanaman, pemupukan, dan pemanenan. Untuk perlakuan pemupukan pada kadar 20% menghasilkan pertumbuhan tanaman tidak setinggi perlakuan pemupukan pada kadar 40%. Namun, pada kadar 20% tanaman mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan atau lebih pesat dibandingkan dengan kadar 40%. Hasil dari proses pemupukan tersebut tidak ditemukan adanya pertumbuhan yang signifikan jika dibandingkan dengan pupuk yang lain. Karena hal tersebut disebabkan karena kandungan unsur hara pada air cucian beras cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan jenis pupuk lainnya. Seperti itu. Berikutnya adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam membuat laporan ini. Lalu selanjutnya adalah lampiran, yaitu jurnal dalam referensi pemberian pupuk air cucian beras. Di sini sudah tertera mengenai bagaimana cara pemberian dari pupuk air cucian beras ini pada masing-masing tanaman. Perhitungannya sudah tertera di sini. Baik, untuk selanjutnya akan saya putarkan video dokumentasi dari mini project yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Praktikum Manajemen Pastura tahun 2021 mini project penanaman dan pemupukan rumput gajah. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Polybag diisi dengan tanah hingga 3/4 bagian. Kemudian, stek batang ditanam di atas permukaan tanah dengan sedikit ditekan. Tanaman disiram 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu setelahnya. Lakukan pemupukan seminggu setelah penanaman. Pemupukan dilakukan dengan kadar 20% dan 40%. Tuang pupuk pada permukaan tanah di mana tanaman tersebut ditanami. Lakukan pengamatan parameter jumlah daun, luas daun, dan tinggi tanaman setiap seminggu sekali selama 4 minggu. Lakukan pemanenan tanaman pada minggu keempat dengan mencabut tanaman hingga ke akarnya.
Baik, itu tadi video dokumentasi dari mini project yang telah saya lakukan. Saya kira cukup dari saya mengenai pembahasan atau laporan kegiatan dari mini project yang telah saya lakukan. Semoga laporan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.